Taktik jitu Rizik kabur sebelum ditetapkan tersangka. Imigrasi tidak bisa pulangan Rizik. Ini alasannya. Salah satu pihak yang bisa memulangkan Rizik adalah bagian imigrasi. Pihak imigrasi bisa melakukan pencabutan terhadap paspor seseorang. Pihak imigrasi juga punya wewenang untuk mencegah orang Indonesia yang dinilai bermasalah untuk bepergian ke luar negeri serta menangkal orang asing untuk masuk ke Indonesia. Pihak imigrasi sebelumnya bisa saja memulangkan Rizik, namun Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi mengatakan bahwa saat ini belum bisa memulangkan Rizik dengan beberapa alasan. Berikut informasinya. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima pengajuan secara resmi perihal pencabutan paspor pemimpin FPI Rizik Syihab. Belum ada permohonan resmi pencabutan paspor Rizik, katanya di kantor Dirjen Imigrasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Minggu 4 Juni. Inisiatif pemulangan Rizik tidak bisa dilakukan lantaran tugas imigrasi yang hanya bertugas melakukan upaya menangkal orang asing dan mencegah orang Indonesia keluar negeri, sambungnya. Dalam hal ini, Roni menjelaskan kalau dirinya telah menemui Wapolda Metro Jaya Brigjen Paul Suntana. Pihak imigrasi punya standar operasional prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain itu, tugas imigrasi juga diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur tata cara permintaan, pencegahan maupun permintaan penangkapan bagi WNI yang berada di luar negeri. Harus ada permintaan resmi tertulis dari aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang. Jadi penyidiknya meminta kepada Bapak Menkumham pendelegasian kepada Dirjen Imigrasi untuk melakukan bantuan bebernya. Lanjutnya, setelah menerima permintaan resmi dari Polri, pihak Imigrasi Indonesia dimungkinkan mencabut paspor atau dokumen perjalanan Rizik Syihab. Lalu Imigrasi Indonesia juga bisa berkoordinasi guna agenda deportasi dengan negara yang saat ini ditinggali. Kita lakukan untuk memudahkan yang bersangkutan dikembalikan oleh imigrasi negara dengan diberikan surat perjalanan laksana paspor agar bisa dilakukan penegakan hukum di Indonesia. Demikian katanya. Saya menduga kaburnya Rizik sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan sangat matang. Pihak Rizik menyadari bahwa cepat ataupun lambat kasus balada cinta Rizik akan segera diproses. Terlebih jika nanti Ahok divonis penjara. Jika dirinya tidak segera kabur ke Arab Saudi, maka dirinya terancam tidak bisa pergi ke luar negeri karena akan dicegah bepergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Sedikit saja Rizik lengah atau menunda rencana kabur ke Arab, maka Rizik terancam tidak bisa kabur lagi. Di sini saya melihat Rizik begitu jitu dalam penyusunan strategi menghindar dari kejaran hukum. Pantas saja ketika FUI, FPI, GNPF MUI sangat antusias untuk mengawal putusan vonis hakim untuk Ahok, Rizik justru memilih pergi ke Arab Saudi dengan alasan untuk umroh. Padahal sebelumnya Rizik adalah orang terdepan yang ingin Ahok dipenjara seberat-beratnya. Namun Rizik sepertinya tidak memperdulikan lagi kasus Ahok. Alasan pergi umroh adalah alasan yang sangat aman dan tidak mencurigakan. Masa iya ada orang mau umroh harus dicurigai ataupun dilarang? Saya yakin mungkin saja tidak banyak yang menduga bahwa perginya Rizik ke Arab dengan alasan umroh adalah untuk kabur dari jeratan hukum. Bahkan anggota FPI sekalipun. Kemudian Rizik merencanakan ini hanya dengan pengacaranya. Mantap. Kali ini saya harus akui taktik jitu Rizik. Polisi tertinggal satu langkah dari Rizik. Polisi mungkin juga tidak mengira bahwa kepergian Rizik ke Arab bukan untuk kabur, sehingga kemudian terlihat terlambat di dalam memproses kasus balada cinta Rizik. Saat ini yang bisa dilakukan oleh pihak imigrasi untuk memulangkan Rizik dengan mencabut paspornya adalah jika telah ada permintaan pencabutan paspor secara resmi dari pihak kepolisian. Selama pihak kepolisian tidak meminta secara resmi untuk mencabut paspor Rizik, pihak imigrasi tidak bisa melakukan apa-apa karena Rizik sudah terlanjur di Arab Saudi. Polisi diharapkan segera melakukan hal ini. Jika paspor sudah dicabut, visa Rizik habis,
Interpol tidak perlu kerja keras karena Rizik pasti akan dideportasi oleh pemerintah Arab. Jujur, baru kali ini ada sebuah kasus sepele yang membuat repot banyak lembaga seperti polisi, imigrasi, Interpol, serta pemerintah Arab Saudi. Benar-benar membuat lelah seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Saifuddin Ahmad. Salam Siwat. Taktik jitu Rizik kabur sebelum ditetapkan tersangka. Imigrasi tidak bisa pulangan Rizik. Ini alasannya. Salah satu pihak yang bisa memulangkan Rizik adalah bagian imigrasi. Pihak imigrasi bisa melakukan pencabutan terhadap paspor seseorang. Pihak imigrasi juga punya wewenang untuk mencegah orang Indonesia yang dinilai bermasalah untuk bepergian ke luar negeri serta menangkal orang asing untuk masuk ke Indonesia. Pihak imigrasi sebelumnya bisa saja memulangkan Rizik, namun Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi mengatakan bahwa saat ini belum bisa memulangkan Rizik dengan beberapa alasan. Berikut informasinya. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima pengajuan secara resmi perihal pencabutan paspor pemimpin FPI Rizik Syihab. Belum ada permohonan resmi pencabutan paspor Rizik, katanya di kantor Dirjen Imigrasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Minggu 4 Juni. Inisiatif pemulangan Rizik tidak bisa dilakukan lantaran tugas imigrasi yang hanya bertugas melakukan upaya menangkal orang asing dan mencegah orang Indonesia keluar negeri, sambungnya. Dalam hal ini, Roni menjelaskan kalau dirinya telah menemui Wapolda Metro Jaya Brigjen Paul Suntana. Pihak imigrasi punya standar operasional prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain itu, tugas imigrasi juga diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur tata cara permintaan, pencegahan, maupun permintaan penangkapan bagi WNI yang berada di luar negeri. Harus ada permintaan resmi tertulis dari aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang. Jadi penyidiknya meminta kepada Bapak Menkumham pendelegasian kepada Dirjen Imigrasi untuk melakukan bantuan bebernya. Lanjutnya, setelah menerima permintaan resmi dari Polri, pihak imigrasi Indonesia dimungkinkan mencabut paspor atau dokumen perjalanan Rizik Syihab. Lalu imigrasi Indonesia juga bisa berkoordinasi guna agenda deportasi dengan negara yang saat ini ditinggali. Kita lakukan untuk memudahkan yang bersangkutan dikembalikan oleh imigrasi negara dengan diberikan surat perjalanan laksana paspor agar bisa dilakukan penegakan hukum di Indonesia. Demikian katanya. Saya menduga kaburnya Rizik sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan sangat matang. Pihak Rizik menyadari bahwa cepat ataupun lambat, kasus balada cinta Rizik akan segera diproses. Terlebih jika nanti Ahok divonis penjara. Jika dirinya tidak segera kabur ke Arab Saudi, maka dirinya terancam tidak bisa pergi ke luar negeri karena akan dicegah bepergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Sedikit saja Rizik lengah atau menunda rencana kabur ke Arab, maka Rizik terancam tidak bisa kabur lagi. Di sini saya melihat Rizik begitu jitu dalam penyusunan strategi menghindar dari kejaran hukum. Pantas saja ketika FUI, FPI, GNPF MUI sangat antusias untuk mengawal putusan vonis hakim untuk Ahok, Rizik justru memilih pergi ke Arab Saudi dengan alasan untuk umroh. Padahal sebelumnya Rizik adalah orang terdepan yang ingin Ahok dipenjara seberat-beratnya. Namun Rizik sepertinya tidak memperdulikan lagi kasus Ahok. Alasan pergi umroh adalah alasan yang sangat aman dan tidak mencurigakan. Masa iya ada orang mau umroh harus dicurigai ataupun dilarang? Saya yakin mungkin saja tidak banyak yang menduga bahwa perginya Rizik ke Arab dengan alasan umroh adalah untuk kabur dari jeratan hukum. Bahkan anggota FPI sekalipun. Kemudian Rizik merencanakan ini hanya dengan pengacaranya. Mantap. Kali ini saya harus akui taktik jitu Rizik. Polisi tertinggal satu langkah dari Rizik.
Polisi mungkin juga tidak mengira bahwa kepergian Rizik ke Arab bukan untuk kabur, sehingga kemudian terlihat terlambat di dalam memproses kasus balada cinta Rizik. Saat ini yang bisa dilakukan oleh pihak imigrasi untuk memulangkan Rizik dengan mencabut paspornya adalah jika telah ada permintaan pencabutan paspor secara resmi dari pihak kepolisian. Selama pihak kepolisian tidak meminta secara resmi untuk mencabut paspor Rizik, pihak imigrasi tidak bisa melakukan apa-apa karena Rizik sudah terlanjur di Arab Saudi. Polisi diharapkan segera melakukan hal ini. Jika paspor sudah dicabut, visa Rizik habis, Interpol tidak perlu kerja keras karena Rizik pasti akan dideportasi oleh pemerintah Arab. Jujur, baru kali ini ada sebuah kasus sepele yang membuat repot banyak lembaga seperti polisi, imigrasi, Interpol, serta pemerintah Arab Saudi. Benar-benar membuat lelah seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Saifuddin Ahmad.